Pengertian Ananiyah. Ananiyah berasal dari bahasa Arab yaitu ana yang berarti aku. Dari kata ana ini kemudian diturunkan kata ananiyah yang berarti keakuan atau egois. Ananiyah adalah sifat tercela yang berarti mementingkan diri sendiri secara berlebihan tanpa mempedulikan orang lain. Orang yang memiliki sifat ananiyah hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, serta tidak mau tahu dengan kesulitan atau penderitaan orang lain. Bentuk atau ciri ananiyah: mementingkan diri sendiri, tidak mau mendengarkan orang lain, suka merendahkan orang lain, tidak mau berbagi, suka mencari perhatian, sombong dan angkuh, tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Dampak negatif dari ananiyah: 1. Menimbulkan kekecewaan orang lain. 2. Merusak hubungan persaudaraan. 3. Memutuskan hubungan silaturahmi. 4. Dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan oleh orang lain. 5. Kaku dalam pergaulan sehingga sulit mencapai ketentraman hidup bersama. 6. Menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. 7. Sulit menerima petunjuk kebenaran karena merasa dirinya adalah yang paling benar. 8. Berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Islam melarang sifat. Pengertian putus asa. Putus asa adalah suatu keadaan emosi atau mental ketika seseorang merasa tidak memiliki harapan lagi untuk mencapai sesuatu yang diinginkan atau mengatasi masalah yang dihadapi. Putus asa dapat menyebabkan seseorang merasa sedih, kecewa, marah, atau bahkan depresi. Bentuk-bentuk putus asa: bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha, tidak bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal, tampak murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi, mudah terpancing emosinya sehingga sebentar-sebentar marah walaupun dengan sebab kecil. Cara menghindari putus asa: merenungi kegagalan yang dialami orang lain sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang lain. Selalu yakin bahwa Allah akan memberi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi apabila dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian godop. Secara bahasa, godop artinya marah atau merasa sangat tidak senang dan panas karena dihina, diperlakukan kurang baik, dan sebagainya. Apabila kekecewaan cukup mendalam, akhirnya dilampiaskan dengan kemarahan. Godop termasuk sifat tercela karena marah itu bersumber dari setan. Bentuk-bentuk godop: susah diajak berbicara baik-baik, mengancam terhadap orang yang menyebabkan kecewa, pandangan mata tajam, mata merah, dan jarang berkedip, bertindak anarkis, merusak sesuatu yang ada di sekelilingnya, wajah cemberut dan mudah terpancing emosinya, kadang melontarkan kata-kata kasar. Dampak negatif godop bagi pelakunya sendiri: 1. Tidak dapat berpikir secara tenang dalam menghadapi persoalan. 2. Mudah terkena tekanan batin apabila sering terjadi. 3. Susah menerima kebenaran dan saran karena emosinya yang memuncak. 4. Tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan. 5. Jika sering terjadi, dapat menimbulkan tekanan darah tinggi yang membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. Dampak negatif godop bagi orang lain: 1. Tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara baik berdasarkan pertimbangan pikiran sehat. 2. Dapat menimbulkan kerugian materi jika disertai dengan perbuatan anarkis. 3. Tidak dapat diajak berkomunikasi secara baik. 4. Menimbulkan kekhawatiran apabila melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. 5. Sikap godop dapat menimbulkan kekecewaan atau sakit hati orang lain. Cara menghindari godop: menyadari bahwa dirinya juga pernah berbuat salah pada orang lain. Marah tidak disukai pergaulan.